Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Ayu Widya Astuti dari program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menampilkan tentang bagaimana menyambut klien dalam praktik kebidanan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi efektif dalam praktik kebidanan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Permisi Bu. Ya, silakan duduk. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Ayu Widya Astuti. Sebelumnya izinkan saya bertanya identitas Ibu ya. Nama Ibu siapa Bu? Ibu Najwa, Umurnya berapa Bu? 28 tahun. Ya. Alamatnya di mana ya Bu? Kampung Pegedangan Udik. Nama suami Ibu siapa Bu? Bapak Andi. Baik, ada yang ingin Ibu konsultasikan? Ibu ingin konsultasi apa? Jadi begini Bu, saya mau konsultasi tentang perihal KB. Saya ini kan baru melahirkan 3 bulan Bu, 3 bulan yang lalu. Terus saya masih menyusui. Saya mau menunda kehamilan dan sebaiknya saya menggunakan KB apa ya Bu? Baiklah, saya jelaskan dulu ya Bu. Dasarnya KB ini terbagi menjadi dua. Ada KB alami dan KB buatan. Nah, KB buatan ini dia memerlukan obat-obatan seperti pil, suntik, dan juga alat. Kemudian ada juga KB alami, yaitu ibu setelah melahirkan melewati masa nifas. Nah, masa nifas ini umumnya 40 hari maksimal 2 bulan. Itu sebenarnya ibu sedang tidak di masa subur. Nah, pada masa nifas ibu tidak perlu menggunakan KB dulu. Kemudian ada juga, misalkan ibu sedang menyusui secara eksklusif, biasanya ibu tidak mendapatkan haid selama 3 bulan atau 6 bulan bahkan lebih. Nah, hal ini juga karena ibu sedang tidak berada di masa subur. Ini juga bisa disebut sebagai KB alami. Oh seperti itu ya Bu. Pantes saya tidak haid setelah lahiran. Sebelum saya hamil, haid saya lancar. Itu karena saya sedang menyusui ya Bu? Betul sekali Ibu, karena terjadinya perubahan hormon di dalam tubuh kita yang menekan sel telur sehingga sel telur tidak dilepas. Nah, itu adalah hal yang wajar kok Bu, itu adalah normal. Oh iya Bu, tetangga saya sedang menyusui. Kemudian setelah 3 bulan mengalami haid. Itu gimana ya Bu? Oh begitu Bu, jadi KB efektif dengan cara menyusui eksklusif ini dia efektif sampai 3 bulan bahkan 6 bulan lebih. Tetapi ketika melahirkan kemudian mengalami haid, itu sudah tidak menjadi efektif lagi KB alaminya, karena setiap orang punya perubahannya masing-masing. Kemudian ada yang 3 bulan haid, ada juga yang 6 bulan belum haid. Setiap orang berbeda-beda. Jadi, kalau misalkan ibu sudah mengalami haid, maka ibu perlu KB tambahan. Jadi baiknya gimana ya Bu? Saya mau menunda kehamilan untuk jaga-jaga kekhawatiran kebobolan. Boleh saja Bu, saran saya ibu tetap menggunakan KB untuk menjaga-jaga dan untuk menunda kehamilan. Sebelumnya, apakah ibu sudah berdiskusi dengan suami ibu perihal KB ini? Sudah Bu, saya sudah mendiskusikan dengan suami saya dan suami saya menyetujui menggunakan KB. Baik, saya jelaskan lagi ya Bu. Jadi KB itu terdiri atas 2 jenis, yaitu ada KB hormon dan KB non hormon. Nah, KB non hormon ini seperti kondom, IUD. Nah, IUD ini dia pemasangannya masuk ke dalam rahim.
Kemudian si Ayudi ini dia untuk mencegah kehamilan dan efek sampingnya yaitu tidak mengalami haid. Nah, kemudian ada KB hormonal. KB hormonal yang ditujukan untuk ibu menyusui itu sangat terbatas. Yang ada di sini yaitu KB suntik 3 bulan. Masalahnya itu KB suntik 3 bulan karena turunan progesteron. Nah, karena namanya KB suntik 3 bulan, maka setiap 3 kali 28 hari ibu harus disuntik sesuai dengan jadwal. Itu efeknya apa ya, Bu? Jadi KB hormon progesteron biasanya ibu tidak mengalami haid selama 3 bulan. Nah, hal itu adalah wajar karena sistem kerja dari KB suntik 3 bulan itu seperti itu. Nah, efeknya juga yaitu timbul berjerawat, kemudian berat badan bertambah dan juga tekanan darah meningkat. Jadi KB suntik 3 bulan ini sebenarnya adalah efektif untuk mencegah kehamilan asal sesuai dengan jadwal 3 bulan sekali. Kemudian yang kedua yaitu ada pil laktasi. Nah, pil laktasi ini dia emang khusus untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui. Karena khusus untuk menyusui dan aman. Kemudian yang selanjutnya yaitu KB implan. Nah, KB implan ini ditanam di dalam. Nah, cara kerjanya juga sama seperti KB suntik 3 bulan. Kemudian efek sampingnya juga hampir sama, yaitu berat badan meningkat, terus berjerawat, dan juga haid kurang lancar. Kiranya begitu. Jadi kalau misalkan suntik 1 bulan itu gimana ya, Bu? Jadi suntik 1 bulan itu isinya estrogen dan progesteron. Nah, itu tidak dianjurkan karena akan menghambat produksi ASI di dalam tubuh. Jadi tidak boleh. Yang diperbolehkan itu yang saya sebutkan tadi, yang hormonal dengan hormonal. Yang non hormonal ada kondom dan juga IUD. Yang hormonal yaitu ada KB suntik 3 bulan, kemudian ada pil laktasi dan juga ada implan. Itu saja. Baiklah, Bu, sepertinya saya mau memilih yang harian saja, Bu. Jadi saya mau menggunakan pil KB yang khusus laktasi aja, Bu. Baik, jadi ibu memilih pil laktasi. Saya siapkan dulu ya, Bu. Nah, ini dia pil laktasinya. Jadi ibu bisa pil KB ini sehari sekali di jam dan waktu yang sama ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.